Barang siapa yang kejatuhan daun dari pohon ini bisa kaya mendadak. Sampai sekarang aku simpen di dompet. Kaya sih Kaya enggak. tapi alhamdulillah rezeki selalu jangan ngegodain. Ini seriusan jangan ngasih testi begini. Siapakah CEO yang memegang produk ini? Apakah ada namanya Gio sebagai CEO itu? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mengulas berbagai fenomena viral serta mereaksi konten-konten yang sedang ramai diperbincangkan publik. Kali ini, kita akan membahas video reaksi yang sedang ramai soal Gunung Kawi, berbagai pengakuan netizen, sampai kaitannya dengan Ruben Onsu, Sarwendah, Kok Gio, dan sederet nama yang ikut terseret dalam pembahasan yang semakin melebar. Yang menarik, perkembangan terbarunya justru membuat netizen semakin penasaran. Mulai dari video dokumentasi Gunung Kawi yang viral, testimoni-testimoni yang menuai pro dan kontra, sampai komentar-komentar pedas mengenai berbagai tokoh publik yang ikut menjadi sorotan. Apakah semua ini hanya konten demi engagement, atau memang ada sesuatu yang membuat publik terus membicarakannya? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Dapat langsung semuanya ya. Zong, yang penting cintanya Koko Gio buat Sarwendah nggak palsu kan? Iya dong, apalagi kan memang dalam sebuah hubungan yang paling penting itu cinta dan perasaan. Betul. Terima nomor 2, 3, dan 4, nanti juga bisa cari lagi. Kan sekali live aja bisa 200 juta gampang dapat. Apa gue bongkar aja kali ya status CEO gue? Tuh kan. Biar kelar ini dramanya. Tuh. Arahnya ke Takut situ. gue sebenarnya. Tapi believe it or not, pas gua hapus satu part yang menurut gua penting, itu langsung bisa guys. Sekali lagi ya. Kenapa bisa begitu? Ke Gunung Kawi sono. Ya. Kalau bisa minta yang tumbal. Oke. Tumbalnya jangan orang lain, keluargamu. Aduh. Oh, tambah kaya kok nanti. Melimpah semuanya. Mobil siapa? Mobil gue dong. Lah, duit dari mana lu? Ada, tapi lu yang mandi siapa ya? Apa? Gue habis mandi di Gunung Kawi. Aduh, gimana ya caranya? Ditunjukin malah. Sosmed FYP-nya lagi pabel atak, berantakan. Ada yang kawi, ada yang gugatan hak asuh, ada yang respon pengacara ini. Wah, lagi banyak pisan. Kita sepil satu-satu aja ya. Ini kita buka dari Fajarin yang apa nih? Ngerespon komenan sepertinya. Ciki-ciki. Play. Tidak punya penghasilan dari Ruben, tapi dia punya Tuhan yang akan mencukupi semua kebutuhan dia. Tuhan yang menjamin hidup kita. Nggak usah urusin urusan orang lain. Urusi aja hidup kita masing-masing. Hah, lu aja ngurusin urusan gue. Kenapa gue nggak boleh ngurusin urusan dia? Iya, Kan iya, dia iya, public figure. Iya, iya, Namanya iya. juga public figure. Iya. Gue selaku calon presiden netizen Indonesia, Oh gitu. gue juga berhak dong mengomentari hidup dia. Emang kenapa? Kenapa? Apalagi yang berhubungan sama netizen Indonesia. Iya. Gue wajib ikut campur. Iya, iya, iya. Hidup netizen Indonesia. Siap. Salam kompak. Pakai kampanye sama dia. Cuman salpok bibirnya melenting banget ya. Tapi kalau kita lihat komentarnya nyo, nih si Fajarnya sih ngasih caption, gue cuman jawab komen ya. Ya bener. Jadi jangan nanti kan takut dibawa-bawa gitu ya. Aduh, Trias Tuti punya Tuhan kok ke wiu. Aduh. Cho Kimchi emosi banget kayaknya nih. Kalau orang punya Tuhan, dia tidak akan bersekutu. Wir. Mbak bro, katanya. Fighting bang, pokoknya kita buat si Yur dan fans makin stres. Nggak dikasih kendor sama netizen nih. Kasih lagi. Cus. Nih,
Lanjutan dari kemarin ya, Mbak Lalanela XX ya, dalam rangka memenuhi rasa penasaran netizen. Oh, dia nyepil apa namanya dokumentasi beliau saat ke Gunung Kawi. Sepertinya ini emang lagi pada disepil sama netizen yang pernah ke sana nih. Cegi. Play. Guys, udah siap belum? Nyala. Sorry ya guys, kayaknya kalian nungguin ya. Beberapa hari ini memang gue udah berusaha untuk ngedit, dan gue juga udah berusaha untuk ngupload. Tapi beberapa kali gue ngupload, view-nya 0 terus. Gue gak tahu ya, positifnya gue tidak mengikuti panduan dari TikTok kali ya. Tapi believe it or not, pas gue hapus satu part yang menurut gue penting, itu langsung bisa guys. Sekali lagi ya, Kenapa bisa begitu? Ini 1 juta loh yang ini viewsnya loh. Ini gede banget FYP loh. Sebelumnya viewsnya 0 terus. 0 terus. Ada part penting yang dihapus. Baru bisa. Part siapa pertanyaannya? Kan jadi penasaran nih kakak Lala ya. Bisa kali bisikin gitu. Lanjut lagi. Lanjut. percaya atau enggak, itu part di dalam bangunan yang waktu itu pas gue datang tuh bikin merinding. Tapi sorry guys, gue nggak bisa ngupload itu, nggak tahu kenapa. Bayangin aja ini sampai voice over baru, tengah malam gue voice over ini. Dan karena gue udah janji, akhirnya gue menepati janji gue untuk bikin video lanjutan. Dalam bangunan. Cerita dikit, ini gue lagi jalan menuju Pesanggerahan. Pesanggerahan ini tuh bangunan paling tinggi di Keraton Gunung Kawi ya. Dan buat yang tahu apa isi Pesanggerahan atau apa makna dari Pesanggerahan, boleh komen ya. Dan ya teman-teman, ini adalah isi dari Keraton Gunung Kawi. Buat yang penasaran, masih ada lanjutannya karena bukan ini doang bangunan yang gue datengin pada saat itu. Dan kalau rame, ya gue lanjut lagi ya. Ini rame. Udah pasti rame sih. Juta yang nonton, yang komen 960, yang nge-love, wow udah ini rame, ini pasti lanjut nih ya. Tapi penasaran, Pesanggerahan apa coba Santi People? Bantu jelasin dong di komen, memang nggak paham, Terus juga tadi memang sempat baca komen, cuman nggak tahu nggak muncul yang di sini ya, di pas di handphone gitu. Kan banyak yang komplain, katanya rame, tapi saat direkam tuh dokumentasi kok sepi-sepi aja gitu. Ada beberapa netizen yang bilang itu rame. Nah, memang kan nggak paham, kelihatannya sepi gitu. Santi People yang paham, nggak kok itu rame, tolong jelasin. Karena beberapa yang komen, rame kok itu, cuma nggak bisa lihat aja, katanya begitu. Iya, kita mah nggak bisa lihat. Nggak paham, coba bantu jelasin, tolong jelasin maksudnya apa, kayak gitu tuh. Nih, lanjutannya ya dari Kakak Lala menepati janji ya. Pagi antek-antek Kawi, wah antek-antek Kawi, asupan gizi untuk Len. Ceki. Dan kayaknya ini bakal jadi video terakhir Keraton Gunung Kawi. Abis ini gue bakal pindah ke Pesarean. Oh, pasti di Gunung Kawi juga, tapi daerah Pesarean gitu. Pakai gimana? Nggak tahu. Cerita di live katanya. Wah. Oh iya, ini baru atmosfernya, Ini yang tadi kan? Iya. Gede banget ya berarti ya. Iya, gede banget. Oh iya lagi. Merinding aku lihat yang barusan. Sepi itu, kayak masa nggak ada yang kejepret sama sekali sih orang petugasnya kayak gitu ya. Kok bisa sepi banget gitu. Keratonnya, oh kawasan pura yang ada di Keraton Gunung Kawi. Komentar dari Sugima, hawa-hawanya kok mistis ya. Oh, itu makam siapa Kak di Gunung Kawi? Coba deh diganti Kicau Mania, pasti berkurang. Enggak dong, masa begini. Tolonglah, ya memang backsoundnya mendukung. Diganti, ya jangan Kicau Mania juga dong. Kamu mah. Kasih lagi. Yes. Nih, yang paling terbaru tuh 30 menit, 5 menit yang lalu. Halo antek-antek katanya, asupan gizi. Makasih yang udah follow. Oh, banyak yang request kayaknya di live-nya. Ceki. Play. Betul ini bisa. Nah, oke. Apa, bentar dulu, cepet-cepet banget.
Wisata ritual Pesarean Gunung Kawi. Tuh kan wisata ritual. Jadi kayak wisata aja. Wisata ritual itu. Ada wisata kuliner, wisata bahari buat laut itu. Wisata ritual tuh. Foto ini bisa. Nah, oke. Ditunjukin malah. Ah ini rame. Rame ini. Oh. Pesarean Gunung Kawi beda dengan Keraton Gunung Kawi. Di Pesarean ini lebih anget dan rame suasananya. Oh, ini mungkin yang katanya tuh ada di daerah luar yang kayak nggak perlu daftar tamu kayak gitu-gitu mungkin Ini ya. wisatanya ya. Betul, tadi wisata ritual. Harusnya wisata religi. Religi mungkin bisa. Wisata spiritual. Spiritual bisa. Atau wisata aja gitu. Wisata aja bisa. Ah, ini baru rame. Oh iya, ini rame tuh. Agenda Pesarean Gunung Kawi. Burung-burungnya banyak ya? Iya. Banyak banget. Ini yang wisatanya. Iya. Bener kata Mbak Lala gitu. Bukannya Mbak Lala Rapatar gitu. Tapi Mbak Lala ini bener. Suasananya adem. Iya. Hangat. Lebih ramai. Gitu. Santuy people yang mau nge-follow karena kalau nggak salah Mbak Lala memang sering live nge-sharing gitu. Ada beberapa part yang mungkin rada sensitif nggak bisa diposting, dia sharingnya di live tuh. Bisa follow Lala Nela XX ya tuh. Tadi memang sempat ngintip live-nya seru sih. Nyeritainnya hawanya aja horor banget gitu ya. Kita kasih lagi. Just. Agoto Zone. Ya salam POV punya teman sales Gunung Kawi. Ya salam Cegi. Play. Gue liat-liat tadi lu pernah ketik mobil. Mobil siapa? Mobil gue dong. Lah, duit dari mana lu? Ada, tapi lu yang mandi siapa ya? Apa? Gue habis mandi di Gunung Kawi. Aduh, gimana ya caranya punya pacar? Gue kayaknya udah lama banget ngejomblo. Kan gue bilang, Gunung Kawi aja. Gue pusing banget, gajir liat dong. Kan gue bilang, udah Gunung Kawi aja. Gue liat-liat tadi. Iya sih nyeles sih. Cuman masa nggak expect. Masa sugihan ada salesnya gitu ya. Ya ada sih pasti. Cuman ya nggak terang-terangan gini juga lagi. Apalagi indeks ekonomi kan. Tergoda juga. Coba tolong lah. Itu lihat komenan tuh mah. Sikat. Curiga ini seliweran terus, ya Allah kuatkan iman hambamu katanya. Terus Gunung Kawi ini mah, yuk kuatkan iman kalian. Tolong tahan. Tahan. Bisa. Tolong kasih lagi. Cus. Nah ini rada serius nih. Katanya barang siapa yang kejatuhan daun dari pohon ini bisa kaya mendadak. Kejatuhan. Perhatian, dilarang keras menggoyang petik pohon Dewa Daruni. Gimana Santuy people yang pernah dengar coba? Sampai dipagerin ya. Iya. Positive thinking ya. Untuk menjaga kelestarian pohon. Tapi pohon di tengah-tengah keramik gitu ya. Gimana ya Santuy people ya? Positifnya nggak boleh digoyang-goyang biar lantainya nggak kotor. Oh iya. Iya kan? Iya. Kita mah berpositif thinking aja ya. Nanti kan pohon jatuh, terus kelestarian pohon juga terus harus nyapu lagi gitu ya. Nih testimoni, aku kejatuhan daun plus buahnya pas soan ke sana, tapi niatku waktu itu buat nginep berkah. Buat ngalap berkah. Ngalap berkah apa? Nggak tahu, ngambil mungkin ya, minta atau apa. Kali ya. Hanya soan. Sampai sekarang aku simpen di dompet.
Kaya sih Kaya enggak. tapi alhamdulillah rezeki selalu jangan ngegodain. Ini seriusan jangan ngasih testi begini. Jadi pada pengen kan. Iya, tolonglah Mami Bella. Nanti teh kan yang nonton, tuh ada tuh, oh, taruh di dompet tuh gitu. 2 hari ditungguin 2 hari gitu. tuh, Jangan nanti. tolonglah. Apa nih Bunda Korla si penyabar nih. Cegi. Play. Mirip Sarwenda bun. Diamlah kau, itulah Wati. Anak setan. Mbak, aku udah beli. Beli yang mana sayang? Jangan panggil Mbak dulu. Nanti kalau Bunda udah operasi tarik muka, baru kalian boleh panggil Mbak. Oke. Jual apa nih? Jual parfum sayang. Aku gadis minyak wangi. Aku gadis minyak wangi. Pinjam duit bun. Pinjam sama koperasi. Ngutang dulu bisa nggak bun? Bisa sayang, nyawa bayarnya. Mau? Nyawa kau bayar. Mahal bun. Ya nggak usah beli sayang. Beli aja minyak nyonyong. Kau nggak usah pakai parfum, kau pakai minyak nyonyong. Mau murah? Pakai minyak angin pakai minyak dukun, ya. Pakai minyak nyonyong. Bila perlu kau pergi ke Gunung Kawi. Pergi kau ke Gunung Kawi sono. Ya. Kalau bisa minta yang tumbal. Tumbalnya jangan orang lain, keluargamu. Aduh. Oh, tambah kaya kau nanti. Melimpah semuanya. Kau bisa beli apa yang kau mau. Ya. Dia tahu-tahuan minyak dukun, tumbal. Kalau keluarga sendiri makin tolonglah. Lebih tokcer katanya. Jadi sekilas tuh kayak familiar gitu. Sama siapa, Mang? Sama cerita yang beredar gitu. Titik terendah artis itu kalau dimiripin Bunda Korla Korlanya sendiri nggak mau. Emang ada tadi yang dimiripin? Aduh, nggak tahu memang. Kasih lagi yuk. Cus. Samuel bikin apa nih? Ceki. Play. Apa gue bongkar aja kali ya status CEO gue? Kan? Biar kelar ini dramanya. Arahnya ke Takut gue sebenarnya. Takut dimanfaatin orang. Takut orang tiba-tiba banyak ngedeketin gua. Samuel, aduh, mentang-mentang bininya CS itu sama Ruben itu kan. Cuman memang nggak expect aja nyemplungnya sedalam ini nyemplung. Iya, mana tadi yang disemprot waktu cukur rambut atasnya bukan rambutnya. Iya, tolonglah. Nih dari istri orang komentarnya, titik terendah si wir adalah ketika artis yang nggak pernah ikut campur sama yang lagi viral tiba-tiba banget ikut campur. Tapi aku suka. Iya loh. Samuel kayak ya udahlah. Cuman kalau udah urusan kayak gini nggak tahu nih dia ikut banget nih. Tolonglah. Ya salam dah kebaca nih. Tolong bagi ide bisnis nanti. Ini aku ada uang segepok 2.000-an jadi 200.000 dan aku mau bikin bisnis. Nah, tolong kalian bantu aku untuk kasih ide bisnis apa yang anti mainstream. Drop in the comment. Aduh, turun dah. Ya Allah. Ya Allah. Ini gak expect sih. Gak expect. Gila Allah. Edan. Gak nyala lagi. Ah ini baru nih. Kru. Samuel Win. Sampai segininya gak sekali 2 kali kan berarti come on man ya. Setelah kopi terbitlah 2.000-an segepok, mana koper kegedean lagi. Iya expect aku ya. Paling duit mainan nih, duit properti syuting gitu kan. 2.000 segepok beneran dong itu. Pakai plastik lagi. Iya. Tolong. Lagi. Cus. Aduh, udah artis. Host papan atas. Habis nggak tuh? Ceki. Play. Oke, sebenarnya aku sebagai netizen di sini ya bertanya-tanya yang menjadi triggernya ini apa sih? Semenjak dari adanya putusan pengadilan agama kemarin ya menyatakan bahwa perceraian antara Ruben Onsu dan juga Sarwenda yang dimana sudah ada
tentang bagaimana Ruben juga punya hak untuk dapat bertemu dengan anak sebanyak 3 hari dalam seminggu. Itu kan semenjak putusan itu dijatuhkan, itu sudah pernah berjalan sebelumnya. Lambat laun, perlahan tapi pasti membuat akhirnya Ruben hingga saat ini tidak bisa bertemu dengan anak. Itu triggernya apa? Hingga membuat ada perubahan dari yang bisa bertemu sampai tidak bertemu, kan pasti ada sebuah penyebabnya kan? Iya dong harusnya kan. Nah kalau sampai nggak ada kan tuh aneh juga. Jadi kalau misalnya sekarang yang Andika, betul banget. Nyari aman. Astrid Tiara nyalinya jangan ditanya dia mah. Nah kalau sampai nggak ada kan tuh aneh juga. Jadi kalau misalnya sekarang yang diperebutkan Ruben adalah sebenarnya itu adalah haknya dia untuk bisa berjumpa dengan kedua putrinya sebanyak 3 kali dalam seminggu. Jadi aku pikir ya sebenarnya ya tinggal diberikan aja apa yang sudah menjadi haknya, yang itu dimana adalah putusan di pengadilan. Betul sekali. Untung Astrid Tiar bisa nyapuin sendiri ya. Andika jadi semoga aja dia semoga nyari aman aja gitu. Tapi dilihat-lihat lumayan panjang juga ngomonginnya ya Bang ya. Karena biasanya kemarin-kemarin kan cuman sebentar-sebentar aja gitu ngomong. Hostnya harusnya netral, jangan berat sebelah, tenang. Tadi kan Astrid di awal udah disclaimer, saya sebagai netizen ya. Opininya bukan sebagai host. Tenang, kalau host berat sebelah mah VT Ruben semua yang di play gitu. Tolonglah, kasih lagi. Yes. Aduh, ini tadi Astrid masih oke lah gitu. Ini Jesslyn nih pasti pedes banget nih. Aduh, play jangan ya. Play. Aduh. Beraninya Koko Gio nih ya menantang netizen untuk melakukan proses detektif. Siapakah CEO yang memegang produk ini. Apakah ada namanya Gio sebagai CEO itu? Dapat langsung semuanya ya. Namanya detektif netizen itu jangan dilawan gitu ya. Kebenaran pasti terkuak. Tapi bukan berarti kalau gitu seorang Gio bukan CEO ya. Bisa jadi memang ada juga perusahaannya. Cuman memang kita belum tahu nih gitu ya. Nyapuin kan Mas? Repot kan nyapuin? Itulah, tolonglah. Apalagi udah begini-begini Jesslyn. Lehernya begini-begini. Jadi kalau gitu seorang Gio bukan CEO ya. Bisa jadi memang ada juga perusahaannya. Cuman memang kita belum tahu nih gitu ya. Jadi mungkin dia tidak gembar-gemborkan. Ya sudahlah kita biarkan saja. Tapi kalau Kevin berbeda. Kita bisa tapi kayak agak gimana gitu ya. Iya. Jesslyn nih lebih tolonglah. Itu komenan tuh Mang dari Own. Apa tuh? Hostnya tipe go banget katanya. Tapi ini tuh siaran TV paling berdosa. Waduh. Anda nonton, ya nggak usah ditonton. Hey, keputusan ada di tangan Anda, mau nonton enggak? Nggak suka tinggal skip. Iya, ini dia udah tahu nggak suka, dia nonton dia protes-protes. Tolonglah. Pantesan sekarang paham. Dulu orang tua kita sering nonton berita gosip karena begini rasanya gosip. Iya lagi seru banget. Iya, ternyata seru. Iya, jadi seru gitu. Tolonglah. Apalagi sekarang udah zaman sosmed. Wah, celetukan netizen kekumpul semua di situ. Bener, bisa interaksi. Kasih lagi. Cus. Aduh, Jesslyn lagi nih. Ini lagi host favorit netizen nih. Ceki-ceki kali. Play. Masa sih jam tangannya Koko Gio itu palsu? Mohon maaf, Badan Intelijen Netizen atau BIN itu jauh lebih dahsyat daripada pihak manapun ya. Jadi apalagi yang palsu, jangan-jangan nggak cuma jam tangan doang ya kan? CEO juga udah katanya kan dugaan udah dikulitin juga, ya ternyata ya kan? Zong. Yang penting cintanya Koko Gio buat Sarwenda nggak palsu kan? Iya dong, apalagi kan memang dalam sebuah hubungan yang paling penting itu cinta dan perasaan. Betul. Terima nomor 2, 3, dan 4 nanti juga bisa cari lagi. Kan sekali live aja bisa 200 juta gampang dapatnya ya kan pemirsa. Ya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi kita ya, bahwa sejarah dalam percintaan mereka itu benar adanya. Kita juga berharap apapun itu semoga nanti ada keseriusan dan bisa mengarah ke arah yang lebih sah dan serius, legal. Duh, sekarang siapa ya yang megang sosmed Insert Live? Sumpah keren banget. Lu tahu momen lo, sumpah lo. Komentarnya. Kakak host, awas fotonya dipajang di tengah-tengah sesajen.
enggak dong, tolonglah. Julid hostnya tapi emotnya asik. Aku suka host ceweknya sering-sering begini ya insert. Ya kan tergantung apa namanya case-nya. Ada nggak case-nya? Tolonglah. Ya Allah, ini dagang apa gimana? Kok live-nya nyenderan begini? Ya salam. Udah mau lebih 2 minggu ini loh netizen kasih komentar emot doang. Waduh, ceki-ceki. Play. Coba tanya di mana jadinya dia ngirim Samsung ke Samsung. Bisa udah gue Ini dagang, lagi dagang. Iya. Ya salam. Yu Kang Yul. Mereknya. Brandnya. Oh, lo mau kan? Ya Allah, kasihan. Kelas nomor 1 guys. Dapatnya ini dia. Dapat 1 packs. Ya ampun. Itu ada tuh. Ini ada. Ya ampun. Bukan maksudnya kalau Biasanya tuh host live tuh pada sibuk nunjukin, ngasih tahu. Iya, Ini sampai bisa senderan terus ngomongin hal lain. Kan kayak ini gak ada yang nanya nih, kan kayak gitu feel-nya ya. Ampun, udah mau 2 minggu ya. Tuh, jangan-janganlah nantang-nantang netizen ya. Apalagi masih di seputaran per-onlinean. Aduh. Jangan ya, jangan deh ya. Aduh. Apalagi live jualan. Aduh. Sulit. Kasih lagi. Just. Apa tuh? Kiwil bro. Giorgio Antonio Aduh, apa nih ceki-ceki? Play. Kita buat video yuk. Video buat apa? Buat lucu-lucuan aja. Tumben banget lu ngajak gua. Emang sengaja biar kita deket. Ah, mau minjem duit kan lu? Enggak lah. Ya udah, ayo deh. Kita mulai dari mana nih? Dari kecil. Ya, ngajak bercanda. Dikira lucu kali. Lucu aja sih. Serius nih, jadinya mau bikin video gimana? Ngobrol-ngobrol. Oh, kayak podcast. Boleh. Gue mau ceritain keseharian gua, kerjaan gua, hobi gua. Tunggu ditanya dulu gitu. Gue udah gak sabar soalnya. Udah tahu belum bikin videonya di mana? Belum. Di rumah temen gue aja. Menurut lu gimana? Menurut aku lebih enjoyable juga. Bener, enjoy banget pasti. Nanti selesai bikin video, kita buka kulkasnya, kita ambil kopi sambil ngomong. Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Recharge di rumah aja sih. Recharge di rumah aja sih. Kita buat Kiwil bro, Keren, editannya keren. Rapi banget. Feel apa namanya? Ngobrol langsungnya kena banget. Iya. Coba. Sampai heran netizen kok bisa ngobrol sama CEO bang. Asli bang. Best banget. Best banget, keren Kiwil bro, sumpah keren, hormat. Keren. Nyambung banget gitu. Senyambung-nyambungnya sumpah. 8 bos per thanks-nya. Yang pertama dari Nira Kania. Thanks katanya. Tapi di sini tambahannya Kak, gimana caranya pakai Alipay deh. Mamang mah nggak tahu, nggak pernah pakai Alipay gitu. Kalau nggak GoPay kita mah ya QRIS itu. Jadi kurang tahu, mohon maaf ya. Setiawan, makasih Mamang dan Nyonyo selalu menghibur, sehat-sehat selalu. Syukur kalau terhibur ya. Terima kasih udah sering nonton juga. Junet Yang. Masih rame Gunung Kawi. Aku yang asal Malang malah belum pernah ke sana loh. Nah rata-rata begitu loh. Yang memang area di Jatim kayak oh ya udah gitu. 21 Calea sukses selalu. Terima kasih, sukses juga gitu ya. Kakak Seninata, kreatif kali lah kalian. Lucu banget, sungguh menghibur. Nextnya dari Rahma Cici. Berkat si Wir, aku nemu channel ini. Padahal cuma penasaran waktu lihat pertama viral, aku ketik Wir di pencarian, namun nemu channel ini ternyata asik juga, ngikutin kisah artis rame-rame bareng netizen Indonesia selalu sehat selalu ya, pertahankan jiwa Intel nomor 1 dunia. Semangat. Terima kasih, semoga betah ya buat Rahma Cici itu. Berarti ini bawa rezeki juga sih. Gak boleh kebablasan di rujaknya. Tipis-tipis boleh lah. Azizulia. Ada rezeki sedikit Nyomang. Terima kasih. Mama Ubis. Nyomang, itu masalah di Gunung Kawi itu tonton deh di YouTube-nya DA. Apa Dangdut Academy deh. Bukan. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu sebenarnya 2 makam keramat yang di situ dijadikan ritual tuh merasa sedih karena beliaunya dalam sana tidak tenang, sedih dan masih belum bisa melanjutkan proses selanjutnya di sana. Beliau merasa kayak panas.
Berarti oknum dong yang ngejadiin itu. Dimanfaatin ya. Oke, nice info Mama Ubis, nanti memang cari YouTube-nya DA apa ya, nanti memang cari deh coba. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan videonya, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Kalau saya melihat fenomena ini, justru yang paling menarik bukan hanya soal Gunung Kawi atau berbagai cerita yang beredar di media sosial. Yang paling menarik adalah bagaimana sebuah isu bisa berkembang begitu cepat hanya karena banyak orang ikut membahasnya. Awalnya mungkin hanya satu video, lalu direaksi oleh kreator lain, kemudian dipotong-potong menjadi banyak konten pendek, ditambah komentar netizen yang saling menyambung. Akhirnya, pembahasannya melebar kemana-mana dan menyeret banyak nama yang sebenarnya memiliki konteks yang berbeda. Menurut saya, di era media sosial seperti sekarang ini, memang sangat mudah bagi sebuah narasi menjadi viral. Bahkan kadang orang lebih percaya pada potongan video berdurasi 1 menit daripada mencari konteks utuhnya. Padahal, semakin viral suatu isu, semakin besar pula kemungkinan munculnya berbagai asumsi yang belum tentu benar. Saya pribadi cukup memahami kenapa konten seperti ini selalu ramai. Manusia memang pada dasarnya menyukai misteri. Ketika ada cerita tentang tempat yang dianggap sakral, pengalaman mistis, atau kisah-kisah yang sulit dijelaskan secara logika, rasa penasaran kita otomatis muncul. Apalagi kalau dibumbui dengan testimoni yang terdengar meyakinkan. Itu sebabnya video-video seperti ini hampir selalu mengundang jutaan penonton. Namun menurut saya, rasa penasaran tetap harus dibarengi dengan sikap kritis. Jangan sampai hanya karena mendengar 1 atau 2 testimoni, kita langsung menganggap semuanya sebagai kebenaran mutlak. Di sisi lain, kita juga tidak perlu langsung mengejek orang yang memiliki pengalaman berbeda. Biarlah setiap orang memiliki keyakinan dan sudut pandangnya masing-masing selama tidak merugikan orang lain. Kemudian saya juga melihat bagaimana nama Ruben Onsu, Sarwenda, Gorgio Antonio, dan beberapa tokoh lainnya ikut menjadi bahan pembicaraan netizen. Menurut saya, inilah salah satu sisi media sosial yang kadang cukup melelahkan. Ketika ada satu isu yang sedang viral, apapun bisa dikait-kaitkan dengan tokoh publik. Akibatnya, pembahasannya seringkali bergeser dari fakta menjadi opini, bahkan tidak jarang berubah menjadi asumsi yang terus berkembang. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih menunggu informasi yang benar-benar jelas daripada langsung mengambil kesimpulan. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai penonton hanya melihat potongan-potongan informasi yang beredar di internet. Kita tidak mengetahui keseluruhan cerita yang sebenarnya terjadi di balik layar. Saya juga memperhatikan bahwa kreator-kreator yang membahas isu ini memiliki gaya penyampaian yang berbeda-beda. Ada yang serius, ada yang santai, ada yang penuh candaan, bahkan ada yang sengaja melebih-lebihkan ekspresi agar videonya lebih menghibur. Menurut saya itu sah-sah saja sebagai bagian dari kreativitas konten. Selama penonton juga memahami bahwa konten reaksi adalah bentuk hiburan sekaligus opini, bukan keputusan akhir tentang benar atau salah. Yang menurut saya perlu dijaga justru adalah batasannya. Jangan sampai karena mengejar viral, kita kehilangan objektivitas atau malah ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Viral memang penting bagi kreator, tetapi kredibilitas jauh lebih penting untuk jangka panjang. Saya juga merasa fenomena netizen Indonesia memang unik. Di satu sisi, mereka sangat kritis, sangat cepat menemukan detail-detail kecil yang mungkin tidak disadari orang lain. Tetapi di sisi lain, kadang semangat menjadi detektif internet justru membuat berbagai dugaan berkembang terlalu jauh. Padahal belum tentu semua dugaan tersebut benar. Menurut saya, akan lebih baik jika kita menikmati konten seperti ini sebagai bahan diskusi, bukan sebagai dasar untuk menghakimi seseorang. Karena ketika opini sudah berubah menjadi fitnah atau tuduhan tanpa bukti, yang dirugikan bukan hanya tokoh yang dibahas, tetapi juga kualitas diskusi di media sosial itu sendiri. Terlepas dari semua kontroversi yang sedang ramai, saya justru melihat ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Internet memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk opini publik. Sekali sebuah topik menjadi viral, hampir semua orang akan ikut membicarakannya. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak mengikuti isu tersebut, akhirnya ikut penasaran dan mencari tahu. Karena itu, saya berharap kita semua bisa menjadi penonton yang lebih bijak. Tidak mudah percaya pada satu sumber saja, tidak mudah terpancing oleh judul yang bombastis, dan tidak mudah menyebarkan informasi sebelum mengetahui konteks yang sebenarnya.
Pada akhirnya, saya menganggap fenomena ini lebih menarik untuk diamati dari sisi bagaimana media sosial bekerja, daripada sekedar memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Justru reaksi masyarakat, komentar netizen, dan cara berbagai kreator mengemas informasi itulah yang membuat isu seperti ini terus hidup dan menjadi perbincangan. Itulah pendapat saya. Tentu kalian boleh setuju, boleh juga memiliki pandangan yang berbeda. Justru saya ingin membaca pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah fenomena ini memang layak menjadi perhatian publik atau sebenarnya hanya efek dari media sosial yang membuat sebuah isu terus membesar? Silahkan tuliskan pendapat kalian dengan tetap saling menghormati dan menjaga etika berdiskusi. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Analisis Sengit dengan cara klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar kita bisa berdiskusi bersama di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Analisis Sengit.